gerak, pasti kita caranya gimana caranya nih. Mungkin itu sih yang bikin pendatang lebih punya gigi kali ya. Karena kalau nggak gerak mati nih gitu. Bener, Iya gitu. taruhannya hidup gitu Iya, ya. Bener. Yang makan 3 hari kan bahaya banget. Dorongan berarti dari diri sendiri. Iya, dorong dari diri sendiri. Teman-teman gitu nggak ada juga yang ngedorong lu coba ke Jakarta dah gitu kayak gitu. Enggak apa-apa, memang pengen ke Jakarta sendiri, dan malah ngajakin teman-teman yang musisi, ayo ke Jakarta aja kali, di sini banyak, kamu bisa jadi apa yang kamu mau asal kamu punya integritas. Tapi ya banyak juga yang mundur, ya banyak pulang kampung, kawin, bla bla bla. Ya standar lah ya permasalahan ya pada umumnya. Pada umumnya. Iya pasti begitu. Ya udah nikah ditarik mundur, ya nggak salah. Nggak salah. Itu keputusan hidup orang Iya. ya kan. Kita nggak boleh. Nah betul. Belum tentu. Ya mungkin itu yang terbaik kan bagi teman kita. Ngomong-ngomong masalah album, bisa bisikin nggak konsepnya itu gimana mau ya? Ini kan deket-deket. Tahu bulan apa? Bulan Rilisnya di bulan Februari. Oke, Februari. Itu ada konsep nggak sih sebenarnya? Apanya nih, launchingnya atau albumnya? Semua ya? Dari album apa launchingnya kerja sama siapa kayak gitu? Kalau albumnya sendiri memang untuk musiknya udah jadi semua. Jadi memang konsepnya memang benar-benar hip hop. Sound-soundnya memang sound yang sekarang banget. Terus kita buat musiknya seramah kuping banget, dan memang ada beberapa lagu, salah satu singlenya sudah ada di Spotify sih, yang Barat Jakarta. Jadi itu memang lagunya tentang curahan hati papa bahwa kalau hidup kayak di Jakarta ya memang keras, banyak yang nipu, bla bla bla. Itu mungkin bisa didengar, ada pesan moralnya sih. Oh gitu. Mungkin karena udah bertambah usia jadi pengen ada pesan moral ya. Nggak, jangan gitu dong. Hampir semua ada pesan moralnya. Ada juga nanti lagu yang tentang bagaimana bisa lagu yang baru ini tentang bersenang-senang dengan teman-teman, tapi dengan paket hemat, ya seperti anak kuliah pada umumnya lah, atau fresh graduate pada umumnya lah. Pengen party tapi kemampuan dompet sedikit, jadi akhirnya bekerja sama dengan teman-teman, which is itu sama sekali tidak salah, karena memang papa juga mengalaminya, party bla bla bla, dan setiap orang kan pasti punya experience tersendiri. Betul. Kita bisa pulang kalau kita udah pergi, jadi kita harus ngerasain dia gini, iya, jadi pulangnya enak, ada yang dirindukan. Nulis lagu sendiri berarti? Nulis lagu sendiri. Lirik hip hop apa gimana? Kurang tahu. Iya. Maaf ya, tadi ada yang nanya, nggak apa-apa. Lucu juga sih kalau masuk Spotify ini. Maaf, tadi ada yang nanya, maaf. Berarti kita kayak akang-akang tukang potong. Iya, nggak apa-apa. Iya, lumayan. Duitnya gede juga tuh. Iya. Tapi ada aja ya, ini yang cari tukang potong rambut di sini gitu. Hampir semuanya di gerai makanan. Mungkin dia lupa M-Block itu tempat nongkrong. Tapi ada. Kalau nggak salah ada. Mungkin tutup kali. Iya, lucu aja sih M-Block itu tempat potong rambut. Nah, untuk konsep album tadi nulis sendiri, produksi sendiri, cetak nggak sendiri kan? Enggak, ada Kopi nggak sendiri kan? Iya. Kopi nggak sendiri. Ya kali ya, udah zaman sekarang ya. Iya. Ya kalau nulis juga MC Gal juga bantuin. Oh, MC Gal. Berarti antara Cut Papa dengan MC Gal itu tadi itu bareng-bareng ya? Iya. MC Gal memang spesialis buat nulis yang liriknya ringan, itu dia jago banget membuat, karena memang dia penyanyi kan atau rapper, jadi lebih mudah dia membuat liriknya. Kalau dari instrumen kan pasti agak ini pasti banyak yang dia cut lagi, dia sesuaikan sama penyanyi. Tapi seru sih. Terus nanti kalau untuk distribusi, rencana dengan sebuah label distribusi di Jakarta juga,
Kemudian kalau untuk launchingnya memang rencana bulan Februari bekerja sama Indonesia Gram. Nanti konsepnya lucu banget. Jadi bakal ada bagi-bagi sesuatu sama kita bakal potong sesuatu dan bakal ada free flow sesuatu. Itu di Jakarta? Iya. Daerah mana? Daerah Rencananya Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kita bakal party di situ. Podcast Pratau pasti di-invite. Waduh, senang sekali dong. Free flow. Nah kalau setelah bikin album nih lagi nih, otomatis kan ada tour apa gimana? Ya. Tour. Memang rencana bikin tour ada 5 kota. 5 kota itu di mana ya? Pertama pasti Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, sama Bali. Bali. Ya. Rencananya seperti itu. Rencananya kayak gitu. Mungkin nggak bakal runtun sih karena Papa dan MC Gal kan ada beberapa hal yang pasti nggak bisa ditinggalkan. Jadi bakal kita pecah sih tanggalnya. Dan biar nge-building crowd-nya juga bisa lebih optimal. Karena kan kalau langsung pindah kota biasanya nggak pas. Apalagi biasanya orang sukanya weekend kan. Kalau kita pindah di weekday gitu pasti sepi pasti. Betul. Pasti. Ya artis besar pun mereka milih-milih tanggal itu. Belajar dari Belajar dari senior. Iya benar. Jangan sampai milih tanggal, bahaya itu. Yang ada loh kok kosong nih kan sponsor ngomel. Berarti ada sponsornya juga dong ya? Udah sampai sekarang udah prepare ya sponsor. Iya, sudah. Terus ini yang lagi pitching adalah sponsor untuk travelnya. Ada beberapa opsi yang mana yang kira-kira bagus aja lah, bisa untuk menerbangkan atau bikin kami jalan via darat gitu. Wah gila sih. Belajar dari yang sudah senior. Ini mah bukan papan tengah lagi nih mah. Udah mau, berarti link udah banyak, berarti segala produksinya itu independen semua. Independen. Enggak. Kenapa milih independen daripada yang label? Soalnya memang kemarin sempat brainstorming sama pemilik label yang Papa kerja sama besok. Itu dia juga cerita memang band-band gede sekarang, band-band gede yang udah established, yang which is mereka udah punya market sendiri, mereka aja bergerak independen. Sebut aja bisa nggak Sheila Seven, siapa lagi, Tulus, Raisa, yang maksudnya yang orang pasti tahu ya, itu mereka udah independen semua. Funky Corporal, itu Jimmy, Rosa, banyak banget. Karena memang angkanya gede banget. Daripada harus lewat major. Iya, biasanya major kan motongnya 70% misalnya. 70%? Noah itu 70%. 70%? Jadi 30%-nya itulah yang dibagi sama Boril dan kawan-kawan dan tim dan cast. Bayangin aja. Bayangkan ketika mereka sendirian. Wah. Tapi kalau nggak ada label kayak gitu kan namanya nggak keangkat juga. Bener. Karena mereka punya utang budi dari awal. Itu beda. Ya, kita kan nggak mungkin bisa dengerin Peter Pan kalau nggak ada major ya kan sih. Betul sekali. Soalnya banyak banget band-band kayak Peter Pan gitu pada saat itu. Gitu. Cuma itu memang notes yang boleh kita pikirin. Misalnya kalau kondisinya di zaman sekarang. Sekarang udah bisa, siapapun bisa jadi superstar kan, kayak ada Bara Suara, Pamungkas, bla bla bla, mereka bergerak memang dari independen. Memang show-nya bagus. Iya sih benar, Bara Suara, Pamungkas itu show-nya bagus. Dan 100% duitnya yang masuk ke kantong mereka. Kan nyenengin banget, bisa ngidupin banyak orang. Timnya kayak Bara Suara sekarang timnya udah 18 orangan. Nyenengin bisa ngidupin orang banyak kan sebuah hal yang ya impian semua musisi pasti. Jadi walaupun ya jangan banyak-banyak juga kan ya, potekannya jadi kecil banget. Buat sendiri nggak ada. Habis diakomodasi di hotel dong habis. Setelah itu berarti Cut Papa ada mau kerja sama Speed gitu nggak sih sama artis-artis yang lain? Iya, itu tapi Papa tabung di album kedua. Album kedua. Nah, karena untuk album pertama
kucuran dananya kan tidak terlalu masif ya. Jadi untuk membayar, walaupun mereka nggak minta bayaran sih, tapi kan secara gentleman agreement ya istilahnya ada itu sih, sesuatu yang harus mengganti waktu mereka sih kan harusnya. Ya, kalau pikir akhirnya kemarin sudah sempat sharing ke beberapa teman-teman rapper, mau nggak udah pokoknya dibantuin, tapi kan nggak semudah itu juga kan, mereka punya waktu yang harus papa bayar harusnya. Ya, akhirnya udahlah tabung aja kedua. Jadi paling nggak ketika album pertama itu disukai, berarti disukai karena fit papanya, bukan karena featuring dengan sahabat-sahabat apa yang rapper yang sudah established gitu. Takutnya orang dengerin karena ada nama-nama besar itu. Jadi bumerang juga sih sebenarnya. Jadi papa coba dulu sendirian, kalau memang ngos-ngosan, baru deh senjata kedua di album kedua. Nah, gue jadi inget satu, baru aja gue inget banget. Cutapannya sama kayak Tuan Takur di dangdut apa acara dangdut dulu. Oh my god. Ingat nggak sih? Dia pakai topeng. Oh ya, Iya ada. Kalau inget sih. Kok sih? yang Iya, pas gitu kan? Bukan ya? Bukan mas, putih juga kalau nggak salah. Oh iya. Nah misalnya ada yang ngajakin untuk featuring dengan penyanyi dangdut, mau nggak? Kalau papa sih yang penting matematika yang masuk sih nggak masalah sih. Balik lagi ke matematika. Iya sih. Soalnya walaupun sebenarnya papa nggak sematematika itu, tapi kalau ada harus begitu ya penting matematikanya masuk aja sih. Toh kayak besok kerja sama bintang BT kan memang itu kami memang bikin sendiri. Jadi kami bakal collab di sebuah tempat, syuting bareng. Si bintang kan memang pemain gitar beneran. Dan bapak nggak nyangka bahwa dia sejago itu dan orangnya sebaik itu, benar-benar bikin, apalagi kan filmnya dia kan lucu-lucu, benar-benar papa nonton juga. Ini orang gokil dan aslinya pinter banget sih. Oh oke lah, pantesan oke ya begini, dan memang udah saatnya dia meledak banget. Apalagi dia mau tour juga kan, tour stand up ini. Oke sih. Jadi thread ini istilahnya nge-thread, jadi papa mau rilis album, dia mungkin promosi ke papa gitu. Iya. Iya. Ya model gitu sih. Karena yang nggak disangka adalah dengan ada ikut papa ini ternyata bisa bikin banyak kerjasama baru sih. Oh ini yang dulu kayaknya nggak bakal kerjasama, ternyata malah bisa kerjasama. Oh itu oke banget. Nggak nyangka bisa ketemu podcaster keren seperti podcast perantau juga. Ya kayaknya nggak bakal bisa ketemu kalau kita nggak ketemu di gara-gara sosial media juga. Iya, Oke sih. Mantep, kayak Tinder rasanya. Jadi nih intinya kalau misalnya kayak gini deh, kalau misalnya matematikanya nggak pas, berarti nggak mau nih. Berarti kalau misalnya featuring sama dangdut ini masih dikorek juga. Enggak, soalnya gini loh. Kalau musik yang saya tahu ya, Indonesia ini rata-rata suka sama dangdut loh. Iya. Saya nggak percaya. Sekarang koplo, musik koplo yang hype sekarang. Feel koplo. Itu yang dangdut diangkat lagi sama mereka. Dan anak-anak sebenarnya banyak gitu ya. Orang-orang sebenarnya hafal lagu dangdut, tapi dia males gitu. Betul sih. Dibikin koplo enak gitu kan. Joget. Iya, joget semua gitu. Nah, ini kan kalau misalnya ada yang kayak gitu, kesempatan yang kayak gitu misalnya, mau nggak sih nggarap kayak gitu? Kalau dengan ada special notes seperti itu, maksudnya musiknya memang populer, bisa. Why not? bisa dicoba. Kecuali memang benar-benar kayak Tuan Takur nanti. Iya. Itu kan kayaknya benar-benar murni dangdut abis gitu. Maksudnya yang belum modernisasi lah. Jadi kayaknya kebayangnya Maggie Zian gitu. Bukan, Tuan Takur tuh jadi kayak gini. Kayak apa sih? Gini papa, jadi dia tuh Tuan Takur tuh dia menilai penyanyi dangdut ini. Oh, gitu. Misalnya pitch-nya, kalau enggak suaranya harus cengkoknya digimanain lagi kayak gitu. Tapi benar, bisa cek deh di YouTube. Oh iya, nanti papa Tuan Takur gitu bisa. Tapi ya mirip aja sih. Tapi kan beda, Iya. katanya beda. Tapi biasanya kalau udah ngomong fuck gini, biasanya sih
Dan sampai besok kerjasama malah ya. Bagus kan? Oh iya, Bagus dong. Bagus juga. Collab-nya beda, ini genrenya beda. Padahal harus bagus. lupa mungkin ya. Ya nggak apa-apa. tinggal di cut. Iya, nggak apa-apa. Tapi ya lucu sih memang karena nggak bisa dipungkiri memang musik genre musik kita dari sanubari yang paling dalam adalah dangdut sih memang. Nggak Iya. bisa jadi munafik sih. Makanya kayak Phil Koplo dan teman-teman Om Leo gitu-gitu ya sangat mudah naiknya ya karena memang itu ada di sanubari tiap orang tinggal di trigger doang Orang tuh pengen nyanyi tapi malu gitu. karena sudah berdandan keren Iya gitu. nyanyiin dangdut nyanyiin Meggy Z nggak mungkin Nggak tapi kalau mungkin. Musiknya diolah ya kan. Pasti tuh. Langsung pada nyanyi. waktu itu Papa pernah acara ada acara barengan sama Phil Koplo tapi Papa main duluan. Phil Koplo belum segede itu. Ah. Dia yang lagi Reza kalau iya. dibuat dangdut agak apa sih lagu karena kebetulan pencipta lagunya Papa kenal. Ah. Lagunya kok jadi kayak gini sih tapi kok joget juga ya. Lebih enak gitu. Enak juga. waduh ya makanya Papa udah yakin pasti mereka bakal gede dan memang manajemennya juga bagus kan. Ah. Backup radio bla 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 mereka juga bagus jadi wajar lah anak-anaknya juga baik dan sopan-sopan jadi ya wajar ya komponennya itu sangat sangat mengikuti mereka jadi akhirnya mereka cepat bersinar sih wajar dan mereka pendatang jatuhnya mereka dari luar Oke. dari Bandung invasi ke Jakarta. Jakarta itu keren sih Dia bawa culture Bandung ke Jakarta. iya itu keren dan masyarakat Jakarta menerima itu keren sih Iya, soalnya lagunya nasional kan. Yang Iya, diputarkannya lagu dan nasional. joget Iya, dan joget gitu. itu lucu banget sih Bisa dipikirin tuh. kalau Phil Koplo boleh Tapi jangan tuh sekarang ya, fokusnya Iya. ke album ini dulu iya, berarti. nanti penjualan menurun nih Iya, jangan. salah featuring bisa menurun tapi memang pemilihan kadang pemilihan kita featuring dengan siapa itu kadang Menentukan juga. menentukan juga waktu itu Papa bikin video collab ambil video salah satu ambil videonya Anji waktu itu Anji sama Yonglex jadi Papa suka gabungin video-video Papa secara personal nggak kenal sama Anji terus tiba-tiba nambah ada kali 3.000-an follower gitu kok tumben jadi handphone tuh nggak apa masuk terus Iya, nanti. wah ini sih kenapa ya? Ada apa nih lagu yang mana yang bikin jadi begitu akhirnya ada salah satu anak Papa yang Papa tanyain kok bisa follow ini karena dia cewek bla 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 oh lihat Mas Anji naikin apa di story-nya oh langsung hujan maksudnya dia udah tahu itu kan pasti Anji pasti udah tahu gitu dia naik oh berarti open juga dia kayak Kak Gustiwana juga ya orang yang asik banyak yang jago dan mereka humble banget sih tapi sayangnya belum kerja sama saling DM-an kerja sama mau jalin kerja sama tapi jadwalnya beliau edan banget sih parah Jadi nggak sempet gitu iya. ya soalnya. Waktu itu pas kami lagi sama-sama di Bali tapi dia sama Reza Arab Weird Genius Iya, Weird Genius. dia manggung Papa pas di Bali tapi beda dia Papa di Ubud dia di Kuta jadi nggak bisa ketemu sayang banget sih dan sayangnya itu di klub yang memang tersohor ya begitu sedangkan Papa lagi sama Kid Mama kan jadi nggak mungkin kesana iya. gitu ya. bahaya Bahaya. tanduknya keluar lagi ya sayang banget sih sayang banget sih. Kalau boleh tahu nih, pengen featuring sama siapa sih? Atau enggak ada yang banget nih, gitaris kayak mau siapapun itu. Papa pengennya ketemu sama siapa untuk next karya atau collab gitu? Kalau untuk collab dengan gitaris sih Papa nggak antusiasmenya nggak setinggi untuk collab dengan yang lainnya. Kalau Phil Koplo, Papa pengen Phil Koplo. Tahun 13 saya udah pasti ya udah sering manggung. Untuk Phil Koplo,
Noah lucu juga kali ya. Random banget sih, random banget. Tapi nggak apa-apa. Iya, dia lucu banget. Noah, Cuma ya. Flo, Sama kalau luar negerinya Slipknot. pengen banget. Iya, Dekat kayak ini Slipknot dong. besok kan Maret datang tuh. Iya. Ya rencana sih pengen nonton juga. Nonton sambil manggung kalau bisa. Mantap banget. Wah itu keren banget Wah, sih. itu. Tiba-tiba ya kan. Aduh. Kalau beneran begitu mah udah pingsan kali ya. Ya udah, soalnya kan dengerin Slipknot dari zaman SMP kan. Jadi wah ini dewa aja. Tapi yang Papa juga belajar dari mereka, maksudnya dalam segi publishingnya mereka, dalam arti maintenance mereka untuk bertopengnya. Mereka album awal bertopeng, setelah mereka makin populer mereka lepas. Jadi sempat sering kelihatan muka aslinya mereka, dan itu bikin banyak fansnya menurun. Nah, sampai 60% ada. Gara-gara Kecewa. sedikit buka topeng. Iya, jadi mereka sering terpublish storytellernya, vokalisnya, Jim Roth dan lain-lain kebuka topengnya. Dan mereka aslinya ganteng-ganteng. Dan banyak anak-anak metal apalagi yang kecewa. Kok gini gitu ya? Ekspektasinya tuh Iya. beda gitu. Pengennya pas dibuka Oh iya. langsung yang benar-benar tegak, serem gitu. Ternyata malah Ganteng-ganteng. ganteng-ganteng kayak boyband gitu kan, jadi akhirnya kayak NSYNC, kayak Backstreet Boys, jadi orang kok begini sih gitu. Akhirnya ya cukup banyak tuh, langsung banyak hatersnya. Gara-gara itu. Iya, makanya itu Papa belajar dari situ, dan memang banyak anak-anak Papa juga yang nanyain kapan dong dibuka. Oh enggak, Papa sangat tidak pernah kepikiran untuk di umum ya, kecuali ada acara yang private banget seperti kayak podcast begini. Mau nggak mau Papa Yang nggak ada tag video lah ya. Iya, ya sih, karena takutnya mengecewakan gitu. Sampai segitu ya. Iya, Pak. Tapi Iya. pernah nggak sih manggung nggak pakai topeng gitu sebelumnya? Manggung gimana? di offline nih gitu. Pernah nggak sih manggung nggak pakai topeng Atas nama sendiri, atas nama kita Pak? atas nama Kid Papa gitu? Oh Pernah? enggak. Tapi kalau atas nama sendiri pernah? Oh ya. S nama sendiri. Ya, dengan nama sendiri ya pastinya. Kayak, dan Papa cukup telaten soal kayak gitu. Jadi misalnya nih, kayak kemarin Papa sempat main di acara di PRJ, Pekan Raya Jakarta. Ya, Pekan Raya Jakarta, main di situ. Jadi Papa soundcheck. Itu ternyata ada tim yang moto. Jadi Papa soundchecknya nggak pakai topeng, Mama. Pakai topeng, pakai topi biasa, bla bla bla. Jadi udah infoin bahwa pokoknya semua foto yang Papa nggak pakai topeng itu semua di blur atau dihapus. Ya semua, akhirnya semua di blur. Jadi nggak pernah ada terbit lagi foto ketika soundcheck. Pas manggung baru boleh. Kayak beberapa yang sponsorin Papa kayak Orde Zora ataupun si Paleton, ketika ada orang yang misalnya mungkin dia mengenal siapa Papa, dia mention itu mereka langsung delete. Oh ya? Ada menyebutkan nama Papa gitu. Misalnya kan ada aja kan, maksudnya ketika mereka nge-repost video Papa pasti ada mungkin mereka nebak atau mungkin mereka memang kenal. Jadi mereka nulis nama asli Papa, mereka langsung hapus pasti, karena itu memang perjanjian dengan mereka. Jadi Papa pengen itu semua dihapus, jadi nggak ada mengarah ke sebuah nama. Jadi membiarkan orang terus bertanya-tanya gitu ya. Iya. Siapa Papa ini? Kalau kata William Shakespeare tuh misterilah yang membuat pria menjadi pria. Siapa? Serem banget ya. Iya benar. Tapi itu memang betul sih, maksudnya itu harus tetap, karena yang dijual itu. Kalau anggapnya kalau udah dibuka ya udah gitu. Yap. Tapi jangan juga ya udah. Kalau misalkan two side gitu, Iya. yang Cut Papanya iya, sedangkan Cut Papa sebagai pribadi juga iya gitu. Cuma memang yang Papanya ini memang di luar ekspektasi sih, memang bisa sebegininya. Nyenengin sih, dan nggak pakai wajah asli, jadi enak. Yang lucu adalah ketika itu Papa sempat mau latihan karena kecepatan, akhirnya Papa mampir di sebuah mall di selatan barengan sama
tua 13 juga waktu itu manggung di acara konsernya dia. Mau latihan, papa makan di sebuah tempat makan favorit sendirian. Jadi papa cuma foto doang tuh. Di sebuah tempat makan, terus ada apa? Naruh lokasinya. Langsung di DM. Papa beneran di mall itu. Saya kesana sekarang. Ada kali 6 orang. Papa pakai topeng apa nggak? Pakai topeng. Dan masa itu pelanggan pasti bakal ada banyak orang yang seperti itu. Maksudnya dia dan itu orang itu memang mau kesana ke mall itu karena nggak terlalu jauh dari rumah dia. Kan serem ya. Iya, kali-kali apa gitu kan. Iya. Oh memang lebih baik itu sih. Kalau dan papa kan pasti makan nggak bakal pakai topeng. Iya, Bayangin aja ketika ada yang pakai topeng gitu, ternyata punya yang tidak baik, keinginan tidak baik itu kan ngeri juga ya. Iya. Ngeri sekarang netizen. Iya, nggak cuma di online, di dunia nyatanya juga ngeri biasanya. Makanya. Iya, ngeri banget. Ya kita nggak pernah tahu kan bisa sebegitu. Apalagi zaman sekarang kriminalnya ngeri juga. Cuma papa juga kadang mikir ketika bertemu dengan orang, mereka nganggapnya gimana ya? Apakah ini orang siapa sih pakai topeng begini? Ya, maksudnya kayak kerjasama, makanya sekarang papa beberapa sponsor gitu meetingnya nggak pakai topeng. Sebelumnya pakai topeng ke beberapa majalah gitu, pasti pakai topeng. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya jadi nggak ada keterikatan gitu guys, ada secara emosi. Karena kita nggak kenal wajah kan. Betul. Kalau papa sekarang pakai topeng, mungkin kamu juga bakal ini orang kriminal kayaknya. Kayak gitu gak sih? Iya, soalnya kan jadi apa? Anggapnya kayak gini ya. Kalau gue mikirnya papa pakai sepeda kesini pakai topeng gitu kan. Pas orang ngelihat juga pas saya lagi interview kan juga ini kenapa gitu kan. Terlalu mengundang tanda tanya gitu, ini siapa gitu. Mengundang atensi yang tidak perlu sebenarnya. Iya gitu, benar. Dan itu memang seharusnya ketika memakai topeng itu yang papa pengen itu ya di panggung. Iya, betul. Bukan secara publik, bukan secara personal, tapi memang mengetahui sih cut papanya ini siapa. Iya. Yang lucu adalah ketika kemarin main di itu, Jakarta Blues Festival kan di Road to Jakarta Blues Festival di Mustopo. Betul. Ke sini. Senayan ya? Roadnya masih di Mustopo di kampus. Kampusnya kan bagus banget tuh. Iya. Barang-barangnya bagus. Jadi papa mau Ini barang apa dulu nih, Pak? datang terus pakai topeng. Wah, satu sekolahan, satu kampus itu pada ngeliatin. Udah itu papa ke mobil terus ganti baju biasa, lewat lagi. Biasa aja. Nggak ada yang tahu. Mungkin dipikir ini mamang dari mana gitu. Tapi maksudnya, berarti memang topengnya sukses membuat orang nggak usah soal mainnya deh. Siapa sih ini? Ya itu aja sih, itu yang bikin papa jadi seneng. Oke lah, ada meraih atensi walaupun mereka belum nonton gimana kayak. Tapi apa rasanya sih apa? Apa rasanya dikenal orang tuh sebagai bukan diri sendiri gitu, sebagai apa gitu? Kepuasan itu di mana sih? Susah dijelasin sih, tapi memang mungkin udah fasenya di mana kan ada orang yang pengen zaman-zaman dulu mungkin waktu remaja kan kita pengen become a superstar kan. Betul. Pasti dong. Mungkin ada fasenya di mana kita bisa enak banget ya begini ya, udah enak banget dikenal orang suka banget. Bahkan yang lucunya ada waktu itu papa lagi di Jawa Tengah, papa nginep di sebuah hotel gitu, ngobrol-ngobrol. Jadi pemilik hotelnya itu, ini hotelnya masih hotel masih biasa, hotel bukan yang air room gitu ya. Jadi masih benar-benar konvensional banget. Percaya atau enggak, jadi lagi breakfast sama tim, ada anaknya si ownernya itu ngobrol-ngobrol. Karena dia ngeliat papa bawa gitar gitu. Main gitarnya mas? Iya.
saya juga ini nih, dan dia ternyata pengagum beratnya Cute Papa. Oh ya? Wah, masa dia kalau dia tahu dan Cute Papa udah ketawa aja udah. Itu ketawa bener-bener ketawa Pak, dalam hati doang? Iya, dia Oke. si kru Papa udah gini-gini, udah kode-kodean. Itu rasanya, aduh, seneng banget. Tapi kalau dia lihat ini orang yang lecek yang belum mandi sarapan sama kamu ini adalah orangnya gitu. Pasti dia bakal kecewa dah. Ternyata ini orangnya deh. Dan dia cerita dan langsung Papa cek di IG, jadi di bawah gitu. Akun IG-nya apa Mas? Ini nih. Oh iya, belum di fallback. Memang belum Papa fallback gitu. Oh iya beneran lo di full. Iya. Jadi oh ya dah. Alhamdulillah si persona itu berarti diterima dengan baik. Terlepas siapapun orangnya kan. Itu sih. Itu nyenengin di hati aja. Jadi untuk bener-bener nyenangin di hati gitu. Iya, mungkin fasenya udah kesini sih. Enggak malah nyaman, enggak ke publish gitu sih, nyaman banget. Pengen terkenal tapi nggak kelihatan. Iya. Pengen matematikanya doang ya. Iya, ya nggak apa-apa ya Iya kan. sih. Iya sih. Jadi orang tuh nggak tahu gitu gimana. Ya Cute Papa nih ya sebagai hitungan matematika tadi daripada yang aslinya siapa. Iya. Gitu. Dia nggak perlu, teman-teman nggak perlu fokus untuk melihat karyanya saja, bermain gitarnya, nggak usah kehidupan pribadi bla bla bla. Yang netizen mah benar tuh kan pasti kan selalu masa sih ini begini, masa sih serem lah. Ya namanya juga fase, mungkin netizen sekarang lagi berkembang juga aja sih. Tapi kalau podcast Perantau sendiri melihat perspektif netizen itu gimana sih? Netizen ya, jujur kalau podcast Perantau tuh belum pernah diserang langsung sama netizen. Tapi kalau netizen itu yang ya berhubungan dengan kerjaan saya juga, itu nggak kekontrol sih, omongannya nggak kekontrol. Serem ya? Iya, nggak kekontrol. Mau kita itu bener atau salah, itu nggak kekontrol. Sangat-sangat random, sangat-sangat apa yang nggak ada sangkut pautnya pun disampein gitu. Itu kayak curhat gitu. Tapi ya bukan di sini seharusnya tempatnya gitu. Tapi nggak tahu kalau Cute Papa itu gimana. Tapi pastinya sih kalau saya sih nangkapnya kalau misalnya orang yang komen ke Cute Papa itu pasti masalah karya doang, pasti karyanya, atau enggak mungkin mereka penasaran siapa sih Cute Papa itu sebenarnya gitu sih. Jadi orang tuh apaan sih lu pakai topeng misalnya kayak gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Iya. Itu yang ada di Kaskus semua hal yang kayak gitu juga. Nora pakai topeng bla 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 ngikutin gitaris yang di luar negeri ya bla bla. Padahal Papa sendiri nggak pernah dengerin. Jadi sering disamain sama Buckethead. Padahal Buckethead sendiri Papa nggak dengerin. Papa malah baru tahu ada Buckethead. Dan karyanya Buckethead itu memang benar-benar tidak populer gitu. Jadi ya udah ya gimana, netizen kan bener kan. Ya udah terima aja. Mungkin memang udah, walaupun tulisannya nggak bagus ya paling nggak dia udah bersedia untuk memikirkan atau bersedia untuk meluangkan 3% otaknya untuk memikirkan kita kan lebih. Ya itu sebagai sarana marketing gratis juga sebenarnya. Iya semoga sih. Semoga ya. Tapi nggak tahu apakah strategi bad news is still a good news ya, atau juga kadang-kadang bisa bikin nyungsep juga kan kadang. Iya. Tapi kalau misalnya udah ada album kayak gini, Ya mungkin harapan Bapak sih gitu sih. ya Bisa terbukti kan. bisa Gitu. pada pembuktian dan bisa jadi bahwa memang ini serius. Bikin stres nggak sih yang di treat Kaskus itu? Bikin kepikiran nggak gitu? Ya pasti. Maksudnya kayak kita membesarkan sesuatu terus tiba-tiba kita mencurahkan sesuatu terus kenapa tulisnya begitu sih? Ya walaupun Kaskus mungkin secara traffic tidak terlalu sebesar waktu zaman kita dulu, tapi ya itu Kaskus dulu. Ya gede lah gitu. Gede. Ada yang ketawa-ketawain, ada yang nyamain pakai keranjang sampah gitu. Oh iya? Iya.
keranjang sampah. Iya, ditaruh di helm. Oh shit. Ah ya udah. Mungkin belum tahu aja, ya nggak apa-apa. Belum tahu. Dia belum nonton performa aslinya. Iya nggak sih? Iya, biasanya sih mungkin seperti itu. Kalau mungkin ngelihat aslinya mungkin dia tahu. Oh ternyata bukan seperti apa yang dia bayangkan. Makanya kalau lu pada Papa tuh ada posting, coba deh datengin acaranya di mana. Lu pengen tahu gimana performnya, apalagi kalau sekarang dengan konsep rock hip hop itu yang menurut gue sih itu nabrak culture sih. Tapi sebenarnya kan kalau dari culture hip hop kan sebenarnya rock juga kan awalnya gitu. Jadi ya lu lihat lagi mana ntar pas penampilan Bapak live-nya gimana. Semoga bisa diterima teman-teman semua sih. Itu aja sih yang pengen goalsnya pengen ya bisa diterima dan nggak dianggap apa ya sesuatu yang remeh, karena kan memang membuat album kayak membesarkan membesarkan anak kan. Betul. Kita mendesain ulang soundnya, bikin sound gitarnya seperti apa, sound drumnya, dan itu butuh waktu dan biaya. Betul. Ya sedih sih kalau segitu doang karyanya. Wah, Ya sampai jangan. begadangan gitu. Ya itu sih kadang. Ya enggak, tapi ya sekali lagi yang netizen ya memang selalu benar sih, jadi ya udah. Udah sejam 21 menit. Wah. Boleh juga nih, boleh. Gak juga. kerasa. Nggak kerasa. Gini, Papa, ada gini, gue mau ada secara personal aja kayak gini. Ada beberapa teman-teman gue tuh yang sangat-sangat mencinta musik dan itu dari daerah. Tipsnya nih untuk mereka tuh apa? Goalsnya apa dulu deh? Goalsnya supaya kayak jadi Cetapa. Entah itu dia eksis di daerahnya, kalau nggak mungkin dia bisa ke Jakarta atau gimana. Sebenarnya salah satu kunci yang memang teman-teman daerah, walaupun sekarang udah populer ya, youtuber dari daerah bisa naik, tapi percayalah posisi itu posisi itu menentukan prestasi. Itu memang semboyan lama, tapi itu memang berperan penting. Ketika posisi kita di sebuah kota misalnya di Medan, kita punya permainan gitar yang bagus sekali, kita punya sangat ciri khas lah. Percayalah, kita tidak akan jauh-jauh dari Sumatera doang. Karena kalau strateginya dalam musik Indonesia adalah ketika kamu menguasai Jakarta, kamu menguasai Indonesia sudah pasti, itu rumusnya. Jadi ketika kita sebesar apapun di Medan, dengan bantuan sosial media sekalipun, Ya tetap aja jadi opener. ya, itu poinnya. Tetap aja jadi opener. Gak apa-apa, nggak tegas sih ngomong sampai segitunya, tapi ya percayalah, posisi selalu menentukan prestasi. Memang ketika kita di pucuk pusaran di sini, ya perjudiannya bisa jadi gede banget, bisa jadi menghilang. Tapi ya worth it lah kalau untuk berjudi. Ya perjudi yang baik kan tahu kapan harus memulai kan, Iya betul. dan kapan harus berhenti. Gitu sih. Aduh. Kelihatan banget kayak penjudi. Gak apa, penjudi kehidupan. Iya sih ya. Tapi layak. Jadi buat teman-teman yang masih di luar daerah, kalau bisa sih bisa merubah koordinatnya lebih ke pusat, ke Jakarta gitu. Bukan karena apa, tapi memang disinilah pusat bisnisnya. Kita meeting dengan sponsor bla bla bla. Sponsornya semuanya di sini. Karena kalau sponsor yang di Medan, ya udah pasti kebayang lah itu doang. Sedangkan head office-nya semua di sini, headquarter-nya di sini. Kalau di daerah tuh dananya banyak di-cut. Udah pasti, apalagi IO-nya yang maha baik itu. Yang maha baik. Iya. Baiklah. Nah, yang budgetnya satu band 5 juta turun ke kita cuma 350.000 itu sangat biasa sekali. Dan itu udah bilang kita nggak ada budget lain, kalau enggak kita ganti band yang lain. Itu udah sangat umum. Ya, sedangkan kalau di sini kita dengan headquarternya kan, Iya betul. jadi kita bisa nego dengan lebih baik. Jadi memang bikin karya yang baik, terus juga usahakan bisa pindah ke koordinat yang ini. Karena berarti kamu udah teruji. Kalau karyamu udah bagus, di sini pasti bisa jauh lebih teruji. Album jadi launching bulan Bulan Februari. Februari. Ya. Oke, berarti ini ditunggu ya. Ya.
nanti podcast perantau akan di-invite untuk free flow sesuatu lah. Amin. Ya. Itu aja sih interview gua sama Cut Papa. Lama juga ya? Oke, nggak terasa. Padahal tadi sempet ngetek sekali tapi gagal ya. Ternyata ya bisa aja Bisa gitu. sih. Mungkin karena pemandangannya juga bagus-bagus ya. Iya, makanya jadi nggak kerasa. Kalau cuma kita saling berhadapan berdua kayaknya agak susah sih. Iya. Jadi kayak lebih serius. Iya. Pemandangannya bagus banget. Terus, itu aja sih kali ini. Ini interview pasti akan gua publish cepatnya. Ya, kalau bisa sih malam ini juga gua publish. Dan buru-buru. Jadi teman-teman juga bisa ngedengerin sekalian. Ya. Udah gitu aja dari gua, dari Cut Papa udah juga ya. Yap. Ya. Makasih banyak kesempatannya podcast perantau. Siap, terima kasih. Sampai Juga. jumpa. Dah itu aja. Kayak Ya. lo semua.